Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenia Permata dengan NPM S1D023056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya, yaitu Agricultural Market Channels and Market Price: Evidence from High Value Crop Production in India. Adapun latar belakang yang melatar belakangi jurnal yang saya sebutkan tadi, untuk konteks global, yang pertama, kegagalan pasar di sektor pertanian negara berkembang. Yang kedua, asimetris informasi dan ketidakadilan harga. Yang ketiga, petani kecil yang menerima kurang dari 20% dari harga konsumen. Yang keempat itu, pemerintah India membentuk APMC Mandis sejak tahun 1963. Pertanyaan pada penelitian ini, yang pertama, apakah saluran pemasaran yang didukung pemerintah Mandis itu efektif? Yang kedua, bagaimana sih pemilihan saluran mempengaruhi harga yang diterima oleh petani? Dan yang ketiga itu, apakah efektivitas berbeda untuk komoditas lokal versus ekspor? Adapun metode penelitian, yang pertama, pengumpulan data dilakukan secara survei primer 1.349 petani. Lokasinya itu Punjab, Haryana, Maharashtra. Waktunya dilakukan pada Maret hingga April 2016, dan terdapat 4 komoditas yang digali datanya. Yang pertama itu okra, baby corn, bawang merah, dan delima. Adapun komposisi sampel, delima 418 petani atau 30%. Bawang merah itu 547 petani atau setara 41%, baby corn 225 petani atau 17%, dan yang terakhir okra 159 petani atau setara dengan 12%. Kemudian adapun metode analisis data. Yang pertama, regresi harga, di mana menganalisis hubungan antara pilihan saluran pemasaran dengan harga yang diterima petani. Yang kedua, linear probability model, di mana mengindikasi determinan pilihan saluran pemasaran. Dan yang terakhir itu ada robustness check, uji stabilitas koefisien Oster 2019 dan analisis sensitivitas. Oke, lanjut. Adapun temuan utama pada penelitian ini, yang pertama itu komoditas lokal, ada okra, baby corn, dan bawang merah. Harga lebih tinggi di APMC Mandis. Yang pertama, baby corn lebih dari 13,4% versus private traders. Yang kedua itu okra lebih dari 27,3% versus free harvest contractor. Yang terakhir itu ada bawang merah lebih dari 72,3 versus PHCS. Komoditas ekspor yaitu delima. Harga lebih tinggi di APMC Mandis, baby corn 13,4% private traders, okra 27,3%, dan bawang merah 72,3%. Determinan pilihan saluran. Yang pertama, kredit. Akses kredit di sana kurang. Yang kedua itu jarak ke kontraktor juga kurang, jarak ke jalan juga kurang, transportasi dia sudah lebih baik, dan yang kelima itu pendidikan juga. Adapun implikasi kebijakan, kebijakannya one size fit all, tidak efektif. Perlu pendekatan berbeda untuk komoditas lokal versus ekspor. Kemudian struktur pasar dan aktor permasalahan itu pre-harvest kontraktor, APC Mandis atau pemerintah, private traders, perdagangan swasta. Oke, lanjut. Saluran pemasaran dan distribusi. Komoditas lokal, okra, baby corn, dan bawang merah. APMC Mandis optimal, harga lebih dari 13 hingga 72% lebih tinggi. Pasar lokal ke konsumen domestik. Sedangkan komoditas ekspor delima, private traders atau optimal, harga lebih dari 18,5% lebih tinggi versus Mandis. Pasar ekspornya langsung ke konsumen global. Insight kunci dari saluran pemasaran dan distribusinya adalah destinasi pasar menentukan efektivitas saluran pemasaran. Lanjut.
Fungsi pemasaran yang dominan. Fungsi fisiknya itu penyimpanan dan transportasi. Komoditas perishable tinggi, okra, baby corn. Kerugian pasca panen signifikan, infrastrukturnya penyimpanan terbatas, transportasi menjadi bottleneck, jarak ke pasar berpengaruh negatif pada harga, packaging khusus untuk kelima. Kemudian itu fungsi pertukaran, penyimpanan dan transportasinya. Fungsi paling dominan, sistem lelang dimandis, negosiasi harga dengan PHCS, kontrak prapanen, market power, pembeli tinggi, penentuan harga menjadi isu kritis, petani sering price taker. Kemudian fungsi fasilitatif. Yang pertama itu akses informasi harga terbatas, asimetris informasi tinggi, kredit formal rendah 36%. Kemudian PHCS-nya sering jadi sumber kredit, lock-in relationship karena ketergantungan kredit, koperasi dan organisasi tani berperan penting. Catatan pada fungsi pemasaran yang dominan ini adalah fungsi pertukaran atau pricing mendominasi dan menjadi sumber utama inefisiensi pasar petani kecil menghadapi market power pembeli yang tinggi. Kemudian perbandingan dengan Indonesia. Studi kasus yang saya ambil pada perbandingan ini adalah cabai merah di Kota Bengkulu. Persamaan India versus Indonesia. Untuk struktur pasar itu oligopsoni, di mana pembeli terbatas, penjual banyak. Kemudian yang kedua, market power pedagang tinggi. Kemudian yang ketiga, petani sebagai price taker, dan yang keempat, bargaining power petani lemah. Kemudian ada dominasi pedagang pengumpul. 87% petani cabai jual ke pengumpul. PCHS 16% untuk India, pengumpul 87% untuk AID. Kontrak prapanen ada di kedua negara. Sistem ijon masih terjadi. Kemudian ada persamaan India versus Indonesia. Keterbatasan akses kredit. India 36% akses kredit formal, sedangkan Indonesia cabai 40% akses skor. Banyak mengandalkan kredit informal, lock-in dengan pedagang atau pengumpul. Asimetris informasi. Petani minim info harga pasar. Kemudian tergantungan info dari pedagang. Yang ketiga, transparansinya harga rendah, akses teknologi informasi terbatas. Kemudian karakteristik komoditas. Mudah rusak. Kemudian yang pertama itu mudah rusak, yang kedua itu kerugian pasca panen signifikan, volatilitas harga tinggi, musim dan risiko produksi besar. Untuk infrastrukturnya terbatas. Jalan ke pasar sering rusak, fasilitas penyimpanan minim, cold chain belum memadai, transportasi jadi cost driver. Perbedaan India versus Indonesia. Untuk aspek di saluran pemasaran formal, di India itu APMC mandis luas 2,477 market plus 4,884 sub didukung penuh oleh pemerintah. Sedangkan Indonesia di mana komoditas cabai di Bengkulu yang saya ambil, pasar induk terbatas, belum optimal hortikultura, akses petani kecil dan sangat sulit. Untuk aspek efektivitas saluran pemerintah, di India itu sudah efektif komoditas lokal harga lebih dari 13% sampai dengan 72%. Sistem lelang transparan. Sedangkan di Indonesia kurang efektif, petani tetap ke pengumpul 87%, biaya transaksi tinggi. Kemudian aspek peran koperasi atau kelompok tani, di India itu moderate 46%, dapat info dari koperasi belum jadi market channel. Sedangkan di Indonesia kuat di beberapa wilayah Gapoktan aktif 53% petani belum jadi market channel. Kemudian di aspek kebijakan harga,
Di India, mandis, harga lelang minim support price untuk beberapa komoditas. Sedangkan di Indonesia, harga referensi tersedia HPP ada, tapi tidak untuk cabai, minim intervensi harga. Lalu, aspek yang terakhir itu ada akses pasar ekspor. Di India, infrastruktur ekspor baik delima ke Eropa, private traders aktif, sedangkan di Indonesia terbatas untuk cabai segar, fokus pasar domestik ekspor minimal. Adapun penyebab perbedaan Indonesia dan India tadi, yang pertama itu sejarah kelembagaan. Di India, APMC didirikan sejak tahun 1963. Lebih dari 60 tahun, konsisten dikembangkan dan terintegrasi dengan kebijakan. Sedangkan di Indonesia, pasar induk relatif baru, kemudian belum terintegrasi optimal, dan fokus utamanya adalah pada padi dan palawija. Kemudian ada skala dan jangkauan. Di India, 2,477 mandis plus 4,843 submarket. Jangkauan luas hingga desa, wajib untuk petani setempat. Sedangkan di Indonesia, pasar induk terbatas di kota besar, jarak jauh untuk petani kecil, biaya transportasinya tinggi. Untuk dukungan kelembagaan, di India, agen komisi terlatih dan tersertifikasi. Kemudian regulasi ketat dari APMC, pembayaran harga yang sama. Dan untuk Indonesia, sistem broker kurang terstruktur, regulasi remah, pembayaran sering tertunda. Untuk karakteristik petani sendiri di India itu pendidikannya 9 hingga 15 tahun, pengalamannya 20 hingga 87 tahun, 32% punya kendaraan sendiri. Sedangkan di Indonesia, tepatnya komoditas cabai di Bengkulu, pendidikan 8 tahun rata-rata, kemudian pengalamannya 18 tahun, 27% punya kendaraan pick up atau mobil. Kesimpulan dari perbedaan utama terletak pada komitmen jangka panjang pemerintah India dalam membangun infrastruktur pasar formal dan inklusif untuk petani kecil. Adapun rekomendasi strategis, rekomendasi yang pertama itu diferensi kebijakan berdasarkan destinasi pasar. Komoditas pasar lokal, cabai, tomat, sayur segar. Prioritas diperkuatkan pasar formalnya. Yang bagian A itu ada revitalisasi pasar induk. Yang pertama, membangun submarket di tingkat kecamatan. Yang kedua, sistem lelang transparan seperti APMC. Yang ketiga, akses mudah untuk petani kecil. Dan yang terakhir, biaya transaksi rendah. Yang B itu ada penguatan kelembagaan. Yang pertama, sertifikasi agen, regulasi ketat untuk fair pricing, kemudian pembayaran cash, hari yang sama, transparansi harga real time. Yang C itu insentif untuk petani, subsidi transparan ke pasar formal, fasilitas penyimpanan di pasar, kemudian branding dan packaging. Rekomendasi kedua itu ada penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan. Yang pertama itu ada akses kredit, targetnya 36% hingga 70% program. Yang pertama itu ekspansi kur pertanian dengan bunga subsidi. Yang kedua, mikrokredit melalui koperasi dan BUMDes. Yang ketiga, self help group untuk petani perempuan. Yang keempat itu vintage dan digital lending dengan bunga wajar. Impact putus lock-in dengan pedagang. Akses informasi, target real time price program. Yang pertama, sistem informasi harga pangan online. Kemudian SMS atau via WhatsApp broadcast untuk harga harian per pasar. Kemudian mobile app untuk price comparison. Kemudian digital literasi training untuk petani. Impact-nya kurangi asimetris informasi.
Adapun akses kolektif yang pertama tuh targetnya Bargaining Power Program. Yang pertama itu penguatan Gapoktan sebagai market channel, farmer producer, kemudian koperasi pemasaran dengan cold storage, bulking selling dan kolektif harga training. Impact-nya tingkatan bargaining posisi. Sinergi ketiga pilar ini akan meningkatkan welfare petani secara berkelanjutan. Lanjut. Setelah itu kesimpulan. Yang pertama, yang dapat saya simpulkan dari presentasi saya kali ini, yang pertama itu saluran pemasaran yang efektif berbeda untuk komoditas lokal versus ekspor. Yang kedua itu kebijakan one size fit all, tidak efektif untuk sektor hortikultura. Yang ketiga, pasar formal mandis perlu diperkuat untuk komoditas domestik di Indonesia. Dan yang terakhir itu penguatan posisi tawar petani melalui akses kredit, informasi, dan aksi kolektif adalah kunci penting untuk peningkatan kesejahteraan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.